Poin pertama kita bicara tentang perayaan Paskah. Nah, ini inti dari malam hari ini sebenarnya perayaan Paskah. Kita coba jalan pelan-pelan gitu ya, memahami beberapa ayat secara perlahan mengenai Paskah ini. Oke, nah yang pertama ini, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Gitu ya. Nah, bulan ini apa? Bulan Abib namanya. Itu disampaikan juga dalam Keluaran 13 ayat 4. Dan nanti ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, itu dikenal dengan bulan Nisan. Nah, dan menariknya bulan ini adalah dekat dengan equinox vernal. Bulan Maret sampai April, sekitar bulan Maret sampai April, bumi belahan utara dan selatan mengalami siang malam sama panjangnya. Kira-kira begitu. Jadi ini ternyata memang bulan yang penting. Di bulan Abib ini bulan yang penting. Bahkan bukan hanya penting secara kepercayaan Yahudi, tapi bahkan juga penting secara geografis, secara astronomi. Nah, itu menariknya ya. Kita kalau baca Alkitab itu, kalau kita punya ilmu sains yang dalam gitu ya, apalagi dalam ilmu astronomi dan geografis, itu bagus sekali nih sebenarnya Alkitab. Bagus sekali. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa alam, peristiwa-peristiwa astronomi yang sebenarnya bertepatan dengan perayaan-perayaan penting dalam Alkitab. Termasuk ini, bulan Abib ini. Gitu ya. Nah, Santo Ambrosius dari Milan mengatakan begini, bahwa di saat inilah itu bumi dijadikan katanya. Di bulan Abib inilah bumi dijadikan. Terdapat suhu yang sejuk dari musim semi yang cocok untuk segala hal. Karena di musim semi itulah bunga mulai mengembang, gitu kan, tanaman mulai tumbuh dengan subur, itu di musim semi. Gitu, di bulan Abib ini, gitu ya. Pada awal musim semi. Wah, ini menarik sekali nih memang. Dan di awal musim inilah Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan Paskah. Nah, dalam detailnya apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam merayakan Paskah adalah mengorbankan anak domba. Ya. Nah, dan inilah sebabnya kenapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Jadi kalau misalnya bangsa Israel waktu itu merayakannya dengan menyembelih, mengorbankan anak domba, gitu ya, itu untuk Paskah Yahudi. Nah, Paskah Kristen adalah ketika sang anak domba Allah ini bangkit dari antara orang mati. Gitu ya. Nah, kenapa disebut anak domba Allah? Karena bagi orang Yahudi, manusia tuh yang membawa anak domba untuk dipersembahkan kepada Allah di bait Allah. Gitu. Nah, Yesus disebut sebagai anak domba Allah karena apa? Karena Allah lah yang membawa anak dombanya untuk dipersembahkan demi keselamatan manusia. Gitu. Jadi kalau perjanjian lama anak domba itu dibawa oleh manusia untuk dipersembahkan kepada Allah, di perjanjian baru Tuhanlah yang membawa anak dombanya untuk dipersembahkan, untuk dibunuh, wafat di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu maka Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Nah, gitu kira-kira. Ini juga tentang anak domba ya. Jadi kira-kira mungkin satu keluarga tuh kurang dari 10, bahkan tidak lebih dari 20 orang. Anak domba lambang Kristus ya. Tadi saya katakan ya, di sini lebih jelas lagi dikatakan anak domba ini harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Nah, inilah melambangkan Kristus yang menebus manusia dengan wafatnya, memberi makan kita dengan tubuhnya dalam Ekaristi.
Kristus datang ke Yerusalem pada tanggal 10 bulan Nisan, memberikan dirinya kepada muridnya pada tanggal 14 petang dan meninggal pada siang hari tanggal 15. Jadi sama bulan Nisan. Ya kan? Karena Yesus wafat sebelum Paskah. Yesus wafat sebelum Paskah. Nah, inilah kenapa memang Yesus hadir di dunia sebagai laki-laki ya. Ini salah satunya ini. Karena memang domba jantan. Gitu. Jadi pemenuhannya harus tepat dan sama sekali tidak bercela. Itu kalau domba dikeluarkan tidak bercela secara fisik, gitu ya, fisiknya harus sempurna. Yesus bahkan tidak bercela secara seutuhnya, gitu ya, tidak bercela secara fisik, tidak bercela juga secara spiritual, secara rohani, gitu ya, sempurna. Nah, terus waktu persiapan anak domba, ya, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Nah, ini mirip ketika Tuhan Yesus juga wafat di waktu senja, di waktu sore. Itu berdasarkan tradisi Tuhan Yesus wafat sekitar jam 3. Gitu, jam 3 sore. Dan menariknya begini, Santo Hieronymus mengatakan hari ke-14 bulan tersebut merupakan bulan purnama, ketika sedang terang-terangnya Kristus dikorbankan dalam cahaya yang terang dan sempurna. Itu kira-kira. Nah, kemudian darah anak domba. Nah, ini ya. Darahnya diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Dan akhirnya dikisahkan bahwa ketika malaikat maut itu melewati rumah yang ada darahnya, malaikat maut itu tidak masuk ke dalam rumah dan membunuh orang di dalamnya. Gitu ya. Jadi bayangkan, dengan darah anak domba saja, zaman Keluaran, itu orang bisa diluputkan dari kematian. Ini darah anak domba, hewan domba. Maka bagaimana dengan anak domba Allah yang adalah Allah sendiri? Maka darahnya akan lebih powerful daripada darah anak domba yang hewan. Kalau darah anak domba yang hewan saja bisa meluputkan bangsa Israel dari kematian di saat itu, maka darah Kristus itu lebih powerful. Jadi tanda Kristus menjauhkan pemusnah dari kita selama kita menerima Sang Penyelamat di dalam hati kita. Tapi syaratnya apa? Kita terima Yesus sebagai Tuhan dalam hati kita. Ini jelas Santo Agustinus katakan ini ya. Itu. Maka kita akan dijauhkan dari pemusnah. Gitu ya. Tapi kita harus percaya akan Yesus dalam hati kita. Dapatkah darah hewan tidak berakal menyelamatkan manusia? Iya, bukan karena itu darah anak domba, tetapi karena itu menggambarkan terlebih dahulu darah Tuhan. Jadi darah yang tidak memiliki nyawa dari indera tersebut menyelamatkan manusia yang memiliki nyawa oleh karena tanda yang mendahului darah Tuhan. Nah, jadi darah anak domba inilah yang menjadi lambang dari darah Kristus. Maka sekali lagi, kalau darah anak domba yang adalah hewan saja itu bisa menyelamatkan bangsa Israel dari kematian, maka bagaimana dengan darah Kristus? Darah Tuhan sendiri, darah Tuhan Yesus, maka akan jauh lebih powerful. Gitu ya. Dan darah inilah yang terus kita peringati di dalam Ekaristi. Gitu ya. Maka ini penting. Gitu. Nah, roti tak beragi dan sayur pahit. Roti tak beragi ini melambangkan kesucian atau kemurnian. Dan sayur pahit ini melambangkan hukum Kristus yang di dalamnya terdapat kata-kata pahit dengan sakramen atau tanda sengsara Kristus. Ya, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar tidak semuanya selalu mengenakan. Tapi banyak juga tentang teguran. Bahkan sering sekali Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka yang percaya kepadaku akan dianiaya. Ini kan perkataan yang pahit sebenarnya. Gitu. Yang bahkan kalau teman-teman sadari, banyak orang Kristen sendiri pun menghindari kata-kata Yesus ini. Sekali lagi ya, bahkan orang Kristen zaman sekarang pun
Sekalipun mereka seorang Kristen pengikut Kristus, tapi seringkali bahkan mereka menghindari perkataan Yesus sendiri, khususnya pahit-pahit ini. Itu khususnya menceritakan, mengisahkan kesengsaraan, misal begitu. Ya. Nah, ini mirisnya kekristenan zaman sekarang sebenarnya. Naruh tidak beragi dan sayur pahit. Cara memasak daging anak domba, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Nah, ini mungkin beberapa bangsa pada saat itu memiliki kebiasaan untuk makan daging mentah. Ya kan? Dan tentu ini yang memisahkan, membedakan antara bangsa Israel dengan bangsa lain. Kalau dalam Septuaginta bahkan ditambahkan tidak boleh mematahkan tulang satupun. Ya. Kalau bahasa Indonesia dikatakan janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dalam versi Septuaginta ditambahkan begini, nothing shall be left of it till the morning, and a bone of it ye shall not break. Ditambahkan di sini. Bahkan satu tulangnya pun tidak boleh dipatahkan. Dan ini melambangkan ketika Yesus disalib. Kita ingat ya, penjahat di kanan dan kiri Yesus ketika disalib, mereka kakinya dipatahkan. Tapi Tuhan Yesus tidak dipatahkan kakinya. Kenapa kok yang di kanan dan kiri kakinya dipatahkan? Karena hanya dengan mematahkan kaki sajalah orang yang disalib itu pasti mati. Karena kalau kakinya dipatahkan, mereka nggak bisa nafas. Gitu ya, paru-parunya terhimpit. Jadi mereka nggak bisa nafas dan akhirnya mati. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus kakinya tidak dipatahkan? Tulang kakinya tidak dipatahkan saat itu. Karena apa? Karena para prajurit melihat ketika Tuhan Yesus, mereka katakan orang ini sudah mati. Jadi mereka tidak perlu lagi mematahkan kakinya. Tapi mereka hanya menusuk lambungnya dan yang keluar hanya air. Dikatakan begitu. Nah, kemudian ini arti Paskah. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Leo ya, bahwa arti Paskah adalah melewati. Jadi Paskah ini dari bahasa Ibrani yaitu Pesah. Ya, Pesah, bukan dari kata Yunani ya Pasehin itu bukan, tapi Pesah. Pesah artinya menyeberangi atau melewati, passing over. Nah, bisa artinya bisa saja itu bangsa Israel yang menyeberangi Laut Teberau, Laut Merah, atau juga malaikat maut yang melewati rumah-rumah Israel. Gitu ya. Jadi passing over, tidak masuk ke dalam rumah dan membunuh orang di dalamnya, tapi melewati. Ya, itu Pesah artinya melewati atau menyeberangi. Nah, ini seringkali dianggap karena penerjemahan ke bahasa Yunani jadi pasein, yang artinya menderita. Dan akhirnya ke dalam bahasa Inggris jadi passion, the passion of Christ, gitu misalnya. Penderitaan Kristus. Itu dari kata Yunani pasein ini, the passion of Christ. Nah, gitu kira-kira. Ini juga bisa berarti bahwa kita dibebaskan dari iblis dan menuju Kristus, kita dibebaskan dari dunia fana menuju kerajaan abadi di surga. Nah, itu kira-kira. Terus Paskah dalam budaya lain, ternyata juga ditemukan dalam bahasa-bahasa kuno itu kata yang mirip dengan Paskah. Gitu. Yang menarik nih bahasa Mesir nih sebenarnya menurut saya. Gitu. Kalau bahasa Ibrani Pesah artinya melewati, ternyata bahasa itu kok dalam bahasa Mesir artinya adalah hajaran. Dan itu ternyata tepat seperti apa yang Tuhan lakukan ke bangsa Israel saat itu. Yaitu membunuh setiap anak-anak sulung bangsa Mesir. Sebagai hajaran, pukulan, hukuman bagi bangsa Mesir. Wah, ini menarik sekali. Ya. Terus juga ternyata berhubungan juga dengan ritual yang dilakukan oleh bangsa-bangsa nomaden, bangsa-bangsa semi nomaden saat itu.
Nah, kemudian Paskah dalam pengajaran Gereja Katolik apa? Ya, kebangkitan Kristus. Ya, bahwa Kristus wafat di atas kayu salib dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan ketika Kristus bangkit itulah tepat bertepatan dengan Paskah Yahudi. Menurut pengertian kitab suci, kenangan itu tidak hanya berarti mengenangkan peristiwa-peristiwa di masa lampau, tetapi mewartakan karya-karya agung yang telah dilakukan Allah untuk umat manusia. Dalam perayaan liturgi, peristiwa-peristiwa itu dihadirkan dan menjadi hidup lagi dengan cara umat Israel mengerti pembebasannya dari Mesir. Setiap kali apabila Paskah dirayakan, peristiwa-peristiwa keluaran dihadirkan kembali dalam kenangan umat beriman. Nah, jadi waktu kita ngerayain Paskah, malam Paskah khususnya ya, pasti kitab keluaran itu dibacakan. Ya, supaya mereka menata kehidupannya sesuai dengan peristiwa-peristiwa itu. Itu pasti, karena mengenang kembali makna Paskah yang aslinya, yaitu ketika Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel dan tidak membunuh anak sulung Israel. Nah, kematian anak sulung Mesir. Nah, tadi yang saya ditanyakan oleh Mas Kris ya, kenapa kok anak sulung ini penting? Gitu ya. Memang satu sisi anak sulung adalah anak yang paling disayang. Gitu ya, anak paling disayang. Tapi juga satu sisi adalah tadi, anak sulung ini pewaris tahta. Itu pewaris harta. Itu anak sulung. Apalagi ketika anak sulung Fir'aun mati, itu artinya apa? Fir'aun tidak memiliki penerus tahta. Wah, ini sesuatu menyiksa sekali bagi seorang raja. Gitu. Itu kematian anak sulung Mesir. Ya. Akan tetapi secara spiritual kita percaya ketika kita keluar dari Mesir, berhala-berhala kekacauan, sifat-sifat kacau pergi dan dogma-dogma sesat kita dihancurkan. Orang-orang Ibrani yakin bahwa pada malam tersebut semua kue Mesir dihancurkan baik oleh gempa bumi atau petir. Dan makna dari kematian anak sulung Mesir itu ini. Kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Ya, jadi Tuhan mau mempermalukan setiap dewa-dewi Mesir. Nah, terus yang menariknya nih, ternyata apa? Orang Yahudi itu percaya sama seperti para leluhur mereka dibawa keluar dari Mesir pada hari ke-15 dari bulan Nisan, maka Israel akan dibebaskan juga pada hari tersebut oleh Mesias. Gitu. Dan kita orang Kristen kita tahu bahwa memang pada hari ini juga kita dibebaskan oleh Kristus. Gitu. Ketika Kristus wafat dan bangkit, ya, maka setiap orang yang percaya pada Kristus dapat sampai kepada Bapa. Itu setiap orang bebas dari belenggu dosa karena wafatnya Kristus. Itu kita percaya ini. Tapi orang Yahudi sampai sekarang masih menantikan, khususnya di bulan Nisan, di antara bulan April sampai Mei tadi ya. Itu bahwa mereka percaya di bulan Nisan inilah Mesias itu datang untuk membebaskan bangsa Israel. Terus tidak ada lagi, ya, ini ya. Roti yang tidak beragi yang umat Israel makan dalam perayaan Paskah setiap tahun mengingatkan pada ketergesahan keluaran dari Mesir yang membebaskan. Setiap, ini beberapa terus katakan setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Nah, kata dilenyapkan ini macam-macam. Bisa diekskomunikasi atau diasingkan, bisa memang kematian mendadak, bisa keturunan pelanggar tersebut dilenyapkan, bisa hilangnya semua warisan nenek moyang atau dilenyapkan dari antara Israel. Jadi bukan satu makna, yaitu orang ini dibunuh, gitu bukan. Bukan satu makna demikian. Terus larangan untuk melakukan pekerjaan. Ya, hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Pada kedua hari tersebut, daging bahkan tidak boleh disiapkan. Pada saat 5 hari di antara hari pertama dan ketujuh, pekerjaan-pekerjaan masih boleh dilakukan. Hisop, ya hisop dan tanda pada pintu. Nah, ini menariknya begini.
para bapak-bapak gereja, gitu ya, ini Santo Hieronymus bahkan mengatakan bahwa pintu tersebut ditandai dalam bentuk tanda salib. Nah, itu menariknya begitu. Jadi para bapak-bapak gereja menganggap bahwa menafsirkan kemungkinan cara menyapukan darah itu ke ambang pintu itu seperti membentuk tanda salib. Itu tafsiran dari para bapak-bapak gereja. Nah, ini seperti membentuk tanda salib. Santo Hieronymus, Santo Yohanes Damaskus, gitu ya. Tanda salib adalah perisai dan pertahanan melawan iblis. Inilah tanda sehingga pemusnah tidak dapat menyerang kita. Nah, kemudian kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Ini suatu tradisi baru ya. Nah, disinilah maka kan Tuhan bilang bahwa ini harus disampaikan ke anak-anakmu. Kalau anak-anakmu tanya, jawab demikian kan begitu ini ya. Apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Nah, ini harus dijawab. Inilah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menilai orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Artinya apa? Orang Israel percaya adanya tradisi lisan. Suatu mata rantai yang tidak terputuskan dari generasi ke generasi. Dan tradisi lisan ini itu dilestarikan dalam apa? Dalam liturgi. Nah, ini saya sempat sampaikan waktu itu, waktu kita ini ya ke mana? Ke Cirebon itu ya. Ke Cirebon, ke Gua Maria yang dari Cirebon itu waktu kita jalan salib gitu ya. Jadi tradisi itu diwariskan dalam liturgi. Ya, jadi liturgi Paskah ini karena masih dipegang oleh orang Israel, ini bentuk bahwa kebenaran dari tradisi lisan yang ada. Yaitu liturgi yang dipegang oleh bangsa Israel. Nah, inilah alasan juga kenapa sama sekali tidak benar kalau ada orang yang mengatakan liturgi itu tidak penting. Ini sama sekali nggak benar. Gitu ya. Justru liturgi ini sangat penting. Karena saya pernah mendengar beberapa orang gitu ya, dari kelompok Kristen yang lain, entah dari kelompok Kristen mana, gitu, yang mengatakan begitu. Orang Katolik itu terlalu memegang tradisi, terlalu memegang liturgi, terlalu liturgis. Akhirnya Pak Roh Kudus tidak bisa bekerja secara bebas. Justru ini salah. Liturgi itu bentuk dari itu apa manifestasi atau fakta bentuk dari pernyataan bahwa tradisi lisan itu benar. Itu diwujudkan dalam liturgi. Contoh begini. Ya. Contoh misal bahasa Latin. Bahasa Latin sebenarnya bahasa yang sudah punah. Seiring hilangnya bangsa kerajaan Romawi, bahasa Latin juga punah. Jadi bahasa Itali. Nah, tapi bahasa Latin itu masih ada sampai sekarang. Kenapa? Karena diwariskan, dijaga oleh liturgi di gereja Roma. Atau misal bahasa Mesir kuno, bahasa Firaun. Bayangin ya, bahasa Firaun itu masih ada sampai sekarang. Padahal Firaunnya sudah nggak ada, gitu. Orang yang di Mesir itu mayoritas orang Arab, gitu, bukan orang Mesir asli, gitu ya. Tapi bangsa Mesir kuno itu masih terjaga sekarang. Kenapa? Karena masih dijaga dalam liturgi gereja Ortodoks Koptik di Mesir. Jadi liturgi ini penting untuk kita bisa menjaga informasi-informasi kuno, gitu ya. Yaitu termasuk salah satunya apa? Tradisi suci. Itu terwujud dalam liturgi. Gitu ya. Maka Paskah bagi Israel merupakan simbol mistik Yesus Kristus. Sama seperti Israel dibebaskan dari Mesir, dengan kurban anak domba, kita pun dibebaskan dari maut dengan kurban anak domba Allah. Nah, ini lalu poin yang kedua. Ini juga disiapkan oleh Jos ya. Liang. Nah, ini liang ini sebagai bentuk penekanan saja gaya bahasa bahwa ini menggambarkan situasi yang baik. Tidak menggambarkan sesuatu yang baik. Jadi liang ini menggambarkan situasi yang
buruk gitu. Bahkan liang ini sebenarnya budak gitu ya. Jadi bahkan anak sulung budak pun juga ikut mati gitu kira-kira. Nah, terus ini juga membuktikan bahwa Firaun sendiri sebenarnya bukan anak sulung. Kenapa? Karena kalau Firaun adalah anak sulung, maka harusnya Firaun mati, begitu ya. Tapi anak sulungnya Firaun mati. Karena dikatakan bahwa tidak ada rumah yang tidak kematian. Jadi setiap anak sulung mati. Nah, terus kemudian Firaun mengusir bangsa Israel dan memohon berkat. Gitu ya. Pergilah dan mohonlah juga berkat bagiku. Ya, ini bisa jadi memang Firaun benar-benar memohon berkat. Ya, berkatilah aku dengan menjauhkan aku dari marah bahaya dengan pergimu, atau mungkin malah ejekan. Gitu ya. Bisa jadi sarkastik. Atau juga tanda pengakuan kekalahan. Jadi Israel memohon berkat. Nah, yang menariknya nih, gitu ya, ini sudah sempat disampaikan pada pertemuan lalu bahwa orang Israel itu justru malah merampasi orang Mesir. Gitu ya. Nah, ini bukan berarti bahwa perampasan itu dibenarkan. Tapi Tuhan di sini mau menunjukkan bahwa ya inilah bentuk upah bagi orang Israel. Dalam budaya Mesir, Tuhan telah membuktikan kekuatannya membiarkan bangsa Israel pergi tanpa hadiah, berarti menghina mereka. Jadi bentuk emas dan perak ini adalah bentuk hadiah bagi orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel telah diperbudak. Jadi secara tidak langsung di sini Tuhan itu menentang perbudakan, gitu ya. Jadi tidak boleh ada namanya perbudakan yang tidak diberi upah, gitu artinya. Bahkan ketika bangsa Israel jadi budak pun harus diberi upah. Gitu. Maka Tuhan membuat orang Israel, orang Mesir itu bermurah hati. Di sisi lain juga ini juga bentuk hukuman bahwa emas dan perak itu sering dipakai orang Mesir untuk menyembah dewa-dewinya. Dan ini juga terwujud gitu ya ketika bangsa Israel di padang gurun. Bangsa Israel malah membuat patung lembu emas gitu, dari emas dan perak yang mereka miliki. Nah, terus ini dikatakan bahwa jumlahnya tuh 600.000 orang laki-laki. Ya, dalam kurang lebih 400 tahun, orang-orang Ibrani bertambah banyaknya dari satu orang menjadi 600.000 laki-laki yang mampu berperang. Wah, ini dahsyat sekali. Gitu ya. Nah, tapi apakah benar? Nah, ini pertanyaannya. Benarkah 600.000 orang? Gitu ya. Banyak para ahli Alkitab itu meragukan. Bisa jadi ini merupakan ekstrapolasi atau pengaruh dari hasil sensus di zaman Daud dalam 2 Samuel 24. Ya. Nah, dalam bahasa Ibraninya itu kata yang tepat adalah elef, yaitu artinya ribuan. Jadi bisa jadi sebenarnya bukan 600.000 orang, tapi 5.000 sampai 6.000 orang. Gitu ya, ini terbukti dari beberapa hal ini. Karena nggak mungkin 600.000 orang itu dapat menyeberang Laut Teberau, Laut Merah dalam satu malam. Gitu ya. Terus dalam Keluaran 23 juga jumlah orang Israel tidak cukup untuk merebut Kanaan. Kalau 600.000 orang di zaman itu harusnya cukup 600.000 orang laki-laki ya. Harusnya cukup untuk merebut Kanaan, karena jumlah yang sangat besar 600.000 orang laki-laki. Nanti ya. Nah, apalagi jika Firaun hanya bisa mengumpulkan 20.000 prajurit untuk berperang, maka angka 600.000 tersebut sangat tidak masuk akal. Kalau memang yang Firaun hadapi adalah 600.000 orang laki-laki bangsa Israel, maka 20.000 prajurit itu terlalu sedikit. Bisa saja dilawan balik sama bangsa Israel, gitu kira-kira. Nah, terus kemudian ini. Nah, ini menariknya begini dalam Keluaran 12 ayat 42 ya. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Malam berjaga-jaga. Nah, malam berjaga-jaga inilah yang diwariskan oleh gereja itu sebagai malam vigili. Ya, sebelum satu kegiatan juga dijaga oleh pada
dijaga pada gereja Katolik, ritus Latin. Ini vigili. Jadi inilah salah satu dasar vigili. Selain daripada Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk berjaga-jaga. Tidak bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Nah, gitu kira-kira. Itu vigili. Salah satu dasarnya juga ini. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun. Ini malam vigili. Malam berjaga-jaga. Sebelum matinya setiap anak sulung Mesir. Murah hati orang Mesir disebabkan oleh pengakuan orang Mesir akan kehebatan Tuhan. Dan juga jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir bisa jadi tidak sebanyak 600.000 orang laki-laki, tapi mungkin sekitar 5.000 sampai 6.000 orang. Saya izin minum dulu sebentar ya. Nah, itu 2 poin yang disiapkan oleh Josh. Terima kasih Josh yang telah menyiapkan itu ya, walaupun tidak sempat menyampaikan, tidak bisa menyampaikan karena dia sedang mengikuti youth camp. Gitu ya. Nah, itu tapi 2 poin itu 2 poin yang penting ya. Jadi intinya mau dikatakan begini sebenarnya. Gereja sampai sekarang itu masih mewarisi perayaan Paskah. Sekalipun maknanya sudah berbeda. Maknanya bukan hanya sekedar bangsa Israel bebas dari bangsa Mesir, tidak. Tapi Paskah dalam gereja adalah maknanya ketika kita, umat Allah ini bebas dari dosa. Bebas dari namanya maut. Kalau dulu bangsa Israel bisa bebas karena darah hewan anak domba, kita bisa bebas dari dosa karena darah anak domba Allah. Karena darah Kristus. Nah, begitu kira-kira. Itu sebenarnya poin yang mau ditegaskan. Itu yang paling penting dalam perikop malam hari ini sebenarnya itu. Bahwa kita sampai sekarang masih mewarisi perayaan Paskah ini, namun dengan makna yang berbeda daripada orang Yahudi. Orang Yahudi pun sampai sekarang masih merayakan Paskah. Ini Paskah keluaran ini. Nah, ini yang